Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Watiunhas dengan Standbook I1C1-1916. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Aluleo. Terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Teknologi Informasi yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kelompok saya dengan judul Apple melalui media video online ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari Apple, yang diantaranya ada sistem operasi Apple, sejarah Apple, versi Apple dan fiturnya, kelebihan dan kekurangan Apple, dan perkembangan Apple di Indonesia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang Apple. Isi dari materi ini yaitu yang pertama, sistem operasi Apple. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya. Yang kedua, sejarah Apple. Apple didirikan pada tanggal 1 April 1976. Yang ketiga, versi Apple dan fiturnya. Sebelum itu, pemasaran Apple hanya menyatakan bahwa iPhone menjalankan versi Mac OS X yang dibuat khusus untuk iPhone. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan Apple. Yang kelima, perkembangan Apple di Indonesia. Saat ini perkembangan Apple di Indonesia secara resmi, Apple baru masuk ke Indonesia via dunia maya melalui Apple Online Store. Sistem operasi pada Apple iOS atau sebelumnya iPhone OS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan distribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini pertama diluncurkan tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. Tidak seperti Windows Phone, Windows C, Microsoft, Android, Google, Apple tidak melisensikan iOS untuk diinstal di perangkat keras non-Apple. Hingga September 2012, App Store Apple berisi lebih dari 7.000 aplikasi iOS yang secara kolektif telah diunduh lebih dari 30 miliar kali. OS ini memiliki pangan pasar 14,9% yang dijual pada kuartal ketiga 2012, terbanyak setelah Android Google. Yang kedua, sejarah Apple. Apple Inc. didirikan pada tanggal 1 April 1976 dan diubah menjadi Apple Computer pada tanggal 3 Januari 1977. Namun pada 9 Januari 2007, kata komputer dihapus untuk mencerminkan fokus Apple terhadap bidang elektronik. Setelah peluncuran iPhone, Apple didirikan oleh 3 anak muda yaitu Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Steve Wozniak adalah seorang hacker elektronik pada tahun 1975. Dia bekerja di Hewlett-Packard HP dan membantu temannya Steve Jobs mendirikan video game untuk Atari. Ronald Wayne nyaris tidak pernah disebut dalam sejarah Apple. Untuk sejarah logo Apple, sang pembuat logo yaitu Rob Janoff. Menurut keterangan Rob Janoff yang diambil dari situs Creative Baits, gigitan Apple itu hanyalah sebuah variasi saja menurutnya. Logo itu tidak punya arti khusus, yang dia lakukan hanya mendesain Apple dengan kreativitas yang dimiliki. Meski Rob Janoff sudah menjelaskan, banyak orang belum yakin, dan jadilah logo buah apel yang digigit tetap menjadi sebuah misteri. Logo Apple terus berubah hingga pada akhirnya menjadi Apple yang setengah digigit. Logo Apple Computer pertama kali dibuat oleh Ronald Wayne. Logo Apple ketika tahun 1976 dibuat oleh Rob Janoff dengan tema warna pelangi yang digunakan hingga 1998. Untuk perkembangan logonya kita lihat di gambar yang itu dari 1976 kemudian ke 1000 sampai 1908 mulai mengganti berwarna pelangi, dan pada tahun 1998 juga ini diubah menjadi warna hitam. Lalu untuk current logonya yang sekarang yaitu berwarna keabu-abuan. Untuk versi Apple dan fiturnya, Apple secara bersamaan menyediakan versi iOS yang sama untuk model iPhone dan iPod Touch yang sebanding. Biasanya perangkat yang dirilis pada tahun kalender yang sama. Penggunaan iPhone menerima semua pembaruan perangkat lunak secara gratis. Pada fitur Apple ini akan membahas pada iOS 12 karena pada iOS ini banyak fitur yang sangat menarik yang belum banyak diketahui oleh banyak orang yang menggunakan iOS 12. Apple resmi menggelar WWDC 2018 malam, dan bersamaan sudah pasti ada pengumuman iOS versi terbaru, tepatnya pada iOS 12.
Dari segi tampilan, versi ini memang masih sama dengan versi sebelumnya. Akan tetapi fitur yang dibawanya cukup menarik untuk disoroti. Untuk kelebihan dan kekurangan Apple, yaitu kelebihannya jumlah aplikasi dan games terbanyak dibanding OS, punya kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang ada di App Store. Performa dan kualitas menjalankan aplikasi atau games lebih bagus dibandingkan smartphone dengan OS lainnya. Divisi lama bisa mendapatkan update OS walau secara hardware jauh lebih tertinggal. Pelopor cloud computing atau media penyimpanan datanya itu secara online. Kekurangan pada Apple ini yaitu harga device-nya lebih mahal, media konektivitasnya seperti Bluetooth dan Wi-Fi sharing terbatas karena hanya untuk sesama perangkat iOS, atau bisa diakali dengan cara membeli aplikasi di App Store. Aplikasi-aplikasi tertentu banyak terdapat versi berbayar, bisa diakali dengan jailbreak dan dapat memasang aplikasi bajakan. Kekurangannya juga harus terkoneksi dengan iTunes jika ingin share media file dengan PC atau notebook, dan juga tidak ada slot micro SD dan baterai sudah built-in atau tidak bisa dicopot, atau baterai tanam biasa disebut. Untuk perkembangan Apple di Indonesia saat ini, Apple di Indonesia secara resmi baru masuk ke Indonesia via dunia maya melalui Apple Online Store. Meskipun produk-produk Apple juga bisa ditemukan di toko-toko reseller di Indonesia, berdasarkan informasi dari website resmi Apple, saat ini di dunia hanya ada 14 negara yang terdapat jaringan Apple Retail Stores. 3 diantaranya ada di Asia. Negara tersebut adalah Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Italia, Australia, Swiss, Jerman, Prancis, Spanyol, Belanda, dan Swedia. Sedangkan 3 negara di Asia adalah Tiongkok, Jepang, dan Hong Kong. Oleh itu, Apple dipisah dengan Tiongkok. Apple memiliki kekuatan di bidang teknologi informasi, baik itu dari perangkat komputer, smartphone, dan perangkat lainnya. Apple ini mudah untuk memasarkan produknya dengan Apple In. Dengan Apple ini memiliki keunggulan jumlah aplikasi dan games terbanyak dibanding OS smartphone lain. Mempunyai kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang ada di App Store. Performa dan kualitas menjalankan aplikasi atau games lebih bagus dibanding smartphone dengan iOS lainnya. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi tentang Apple. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan untuk yang telah menonton video ini sehingga dapat mengetahui tentang sistem operasi Apple, sejarah Apple di Indonesia, dan fitur-fitur yang ada pada Apple, dan juga dapat mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan Apple. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.